Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Alhamdulillah kita sudah membahas keutamaan ilmu dan ulama baik berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, juga qaul dari para ulama salaf baik dari kalangan sahabat ataupun ulama tabi'in. Kita akan lanjutkan. Faslun. Wa'lam anna jami'a ma dzukir min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin. Dan ketahuilah bahwa semua yang telah disebutkan berupa keutamaan ilmu dan ulama hanya ada pada ulama yang amilin, ulama yang beramal dengan ilmunya. Al-abraril muttaqin, yang mereka berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yang mereka meniatkan dengan ilmu itu ya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. La man talabahu bisu'in niyah au khubthi tawiyah. Ya, para ulama yang memiliki keutamaan tadi bukan orang yang mencari ilmu karena niat yang salah, bukan juga mereka mencari ilmu karena niat yang buruk, ya, buruknya niat mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui, banyak musuh-musuh Islam, para orientalis, mereka mempelajari Islam, mereka belajar Al-Quran, mereka menghafal hadis-hadis, juga mereka belajar bahasa Arab, tapi tujuan mereka mempelajari itu semua adalah untuk menikam Islam, untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalannya yang benar. Ya, mereka hafal Al-Quran 30 juz, mereka hafal ratusan ribu hadis, tapi mereka mempelajari itu semua tujuannya untuk menghancurkan Islam. Ya, orang seperti ini tidak pantas dikatakan sebagai ulama. Ya, walaupun mereka memiliki ilmu yang tinggi. Au li agradid dunyawiyah min jahin au malin au mukatharatin fil atba wa tullab, atau mencari ilmu untuk tujuan-tujuan duniawi seperti ingin mendapatkan jabatan, mendapatkan harta, atau ingin memperbanyak pengikut dan memperbanyak murid. Ya. Jadi ulama yang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh penulis di awal-awal kitab ini
adalah orang yang benar-benar meniatkan dalam mencari ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak peduli ya dengan ilmu itu apakah akan mendapatkan kesenangan ataukah tidak. Malah justru bisa jadi ketika orang berada di jalan ilmu harus berkorban lebih, harus mengeluarkan harta yang banyak ya untuk di perjalanan pergi ke tempat ilmu, untuk membeli kitab-kitab, untuk membeli peralatan apapun ya, alat-alat tulis ya, sarana-sarana yang bisa mempermudah dalam mencari ilmu. Bisa jadi dengan berkorban untuk mencari ilmu tadi, orang bisa kekurangan harta ya, boro-boro mendapatkan harta seperti itu. Tapi ada ya orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan popularitas. Mereka mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan kedudukan ya di tengah-tengah masyarakat, atau ingin mengejar jabatan ya. Mereka mempelajari fikih, mempelajari ilmu-ilmu syariat supaya mereka diangkat ya di posisi tertentu ya, supaya bisa berfatwa ya, atau agar mendapatkan jabatan yang ada uangnya ya, ketua-ketua di badan-badan fatwa atau badan-badan wakaf misalnya. Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Barang siapa yang mencari ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, atau untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau agar orang ya melihat kepadanya ya, agar orang-orang itu memandang kepadanya, fahuwa finnar, maka dia itu posisinya ada di dalam neraka. Akhrajahu Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu bukan karena Allah, atau dia menginginkan selain Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Rawahu Tirmidzi. Wa ruwiya man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Dan diriwayatkan pula, barang siapa yang mempelajari ilmu yang ilmu itu seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, tapi dia tidak mempelajarinya untuk mendapatkan wajah Allah tadi ya, untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi liyusiba bihi aradan minad dunya, tetapi dia mempelajari ilmu untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ya, harta, jabatan, posisi, popularitas, maka lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga ya, tidak akan mendapati bau surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu Abu Dawud ya. Dari hadis-hadis yang tadi kita bisa melihat ya, ternyata kalau kita salah niat, maka kecelakaanlah yang akan kita dapatkan
ya finnar, naudzubillah. Ya, kita ketika salah niat dalam mencari ilmu, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah wa dzakara salata wa fihi, ya, sesungguhnya orang yang pertama dibinasakan pada hari kiamat, ya, disebutkan ada 3 golongan, ya, salah satunya adalah rajulun ta'allamal ilma. Ya, ini hadis yang mengerikan sekali, ya. Jadi di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang akan Allah, ya, dahulukan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Ya, di bagian ini akan disebutkan 1 golongan saja. Rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, maka didatangkan kepadanya, ya, diperlihatkan kepada dia, nih amalan kamu, maka dia pun mengakuinya. Qala, maka Allah pun berkata kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Qala, maka dia berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu dan aku telah mengajarkan ilmu dan aku membaca karenamu Al-Qur'an. Qala kadzabta, maka kemudian Allah mengatakan, bohong kamu, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim, ya, engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai orang alim, sebagai orang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan dia seorang qari, seorang yang menguasai Al-Qur'an. Faqad qila, dan itu sudah terjadi. Orang-orang sudah mengatakan kamu sebagai alim dan orang-orang sudah mengatakan kamu sebagai qari. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan agar orang itu disungkurkan ke dalam neraka, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah. Ya. Betapa mengerikan sekali, ya, orang yang salah niat, ya, dalam mencari ilmu. Padahal, ya, mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Ya, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ketika seseorang belajar, maka sesungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memenuhi seruan tadi, ya, mencari ilmu adalah kewajiban dari untuk setiap muslim. Nah, ketika yang harusnya kita itu ibadah lillah, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mencari ilmu karena sesuatu yang lain, maka Allah palingkan, ya, dia ke neraka. Wa an Hamad bin Salamah, man talabal hadis li ghairillahi ta'ala nukira bihi. Dan dari Hamad bin Salamah, barang siapa yang mencari hadis karena selain Allah Subhanahu wa taala, nukira bihi, maka dia akan dibinasakan, ya. Dia akan diberi makar karena ilmu tadi. Wa an Bishrin auhallahu ila Daud la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan.
Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan. Janganlah engkau menjadikan di antaraku dan antaramu seorang ahli ilmu yang terfitnah. Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati, maka dia akan menghalangimu karena mabuknya dia dari ilmu untuk mencintaiku. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi, merekalah para pembegal jalan atas hamba-hambaku. Ya, sampai-sampai orang yang salah niat dalam mencari ilmu disebut qutta'ut tariq, ya, pembegal jalanan. Ya. Mungkin itu saja untuk kajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan sambung di kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.